Assalamualaikum sahabat iman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah seperti biasa sahabat iman. Pertama, mohon maaf atas keterlambatan video yang seharusnya sudah sekitar 1 pekan yang lalu ya sahabat iman. Berhubung ada sedikit kendala, jadi baru saat ini baru bisa kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita sahabat iman. Mudah-mudahan dengan keterlambatan video ini tidak membuat sahabat iman lupa sama pelajaran sebelumnya ya. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun sahabat iman sudah lupa, bisa disimak kembali di channel Ahmad Husain ya. Sahabat iman, di video sebelumnya sudah kita bahas tentang alamatul ism, tanda-tanda ism. Insya Allah kita akan lanjutkan di video kali ini dengan tema pembahasan yang berikutnya, yaitu bab tentang alamatul fi'il atau tanda-tanda fi'il sahabat iman. Baik, kita langsung saja ya. Tanda-tanda fi'il atau alamatul fi'il. Alamatul fi'il sahabat iman. Tanda-tanda fi'il. Sahabat iman seperti biasa, tulis pakai bahasa Indonesia saja juga nggak apa-apa ya, kalau sahabat iman nulis ya. Ciri yang pertama sahabat iman, al-alamatul ula. Ciri yang pertama, kita mulai dari dukhulu an. Kita mulai dari ini dulu ya sahabat iman ya. Apa artinya dukhulu an? Artinya didahului an. An ini termasuk kategori harf ya sahabat iman. Didahului an. Nah sahabat iman, seperti saya katakan tadi, an ini termasuk bagian dari harf. Dan harf itu seperti telah kita definisikan sebelumnya, bahwa dia adalah kata yang tidak memiliki makna yang pasti kecuali dia bersama dengan kata yang lain sahabat iman. Kita ambil contoh dalam Al-Quran misalnya, ketika Allah menjelaskan tentang uzur bagi orang-orang sakit atau dalam kondisi musafir untuk tidak berpuasa. Tapi di ujung ayat Allah katakan, dan kalau kamu berpuasa, dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu, kata Allah. Allah katakan wa antasumu wa an. Nah ini ada kata an ya sahabat iman. Tasumu, dan kamu berpuasa, itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, kata Allah. Wa antasumu khairul lakum. Nah sahabat iman, perhatikan di sini ada kata atau harf an. Nah, dengan adanya harf an di sini, maka menjelaskan bahwa kata yang ada setelahnya itu adalah fi'il. Apa kata yang ada setelahnya? Tasumu. Ini adalah fi'il sahabat iman. Ini ciri yang pertama ya. Jadi didahului oleh an. Hadhihi alama ula. Ini ciri atau tanda yang pertama sahabat iman. Lalu kita masuk ke ciri yang kedua. Al-alama ats-tsaniyah. Duhulu sa. Sa sahabat iman. Ini sebetulnya kalau dalam lafaz Arab ya, ini disebut duhulu sin. Karena setiap huruf dalam bahasa Arab itu ada lafaznya. Duhulu sin, tapi kita tulis saja duhulu sa biar lebih sahabat iman lebih paham ya. Jadi artinya apa sahabat iman? Didahului apa itu? Sa. Nah sekarang apa artinya sa? Sa itu dalam ilmu nahwu disebut harful istiqbal, yaitu huruf yang menunjukkan yang akan datang. Jadi kalau terjemahannya dalam bahasa kita itu artinya akan sahabat iman ya. Kita ambil contoh misalnya di awal juz 2 Allah berfirman. Allah katakan sayaqulus sufaha. Sayaqulu
as-sufaha. Nah, sahabat iman, saya pulus sufaha. Ada harf sa, huruf sa di sini. Maka kata yang ada setelah sa yaitu fiil. Apa itu? Yaqulu. Maka yaqulu itu adalah fiil, sahabat iman. Kenapa? Berada setelah sa atau didahului sa. Nah, ayat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sa akan, yaqulu berkata, as-sufaha'u orang-orang bodoh. Jadi akan berkata orang-orang bodoh. Nah, masih ada lagi misalnya kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada putranya tersebut, bahwa beliau diperintahkan untuk menyembelihnya. Terus apa tanggapan atau jawaban putranya Ismail? Ismail dengan tegas mengatakan, if'al ya abati, lakukan saja wahai ayahku, satajiduni insyaallah minas sabirin. Beliau mengatakan satajiduni, engkau wahai ayahku pasti akan menemukanku minas sabirin, termasuk orang-orang sabar. Nah, perhatikan sahabat iman, ada kata sa atau harf sa di sini. Maka kata yang ada setelah sa yaitu tajidu, ini adalah fi'il. Ini al-alamah ats-tsaniyah atau ciri yang kedua, sahabat iman. Lalu ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, dukhulu, didahului oleh lam. Didahului oleh lam. Nah, dukhulu lam didahului oleh lam. Nah, sahabat iman, lam itu artinya belum, bisa juga artinya tidak. Nah, sederhana sahabat iman. Anda pasti tahu contohnya dalam surah yang paling mudah dihafal setelah Al-Fatihah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Nah, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Nah, sahabat iman, ada harf lam. Nah, karena ada harf lam, lam itu hanya berada sebelum fi'il. Maka oleh sebab itu, kata yang ada setelah lam, yaitu yalid, adalah fi'il. Nah, ini sahabat imannya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam Al-Quran yang terkait dengan harf lam itu. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, misalnya ya. Yakunil ladina kafaru. Lam yakun. Lam yakunil ladina kafaru. Nah, ada kata lam, ada kata yakun. Nah, maka karena sebelumnya ada lam, maka yakun itu sudah pasti adalah fi'il. Hadihi al-alamah ats-tsalitsah, itu ciri atau tanda yang keempat, sahabat iman. Tanda yang kelima. Tanda yang ketiga, mohon maaf. Sekarang tanda yang keempat. Tanda yang keempat adalah dukhulu saufa. Dukhulu saufa. Apa artinya, sahabat iman? Didahului saufa. Didahului saufa. Apa itu saufa, sahabat iman? Saufa itu kurang lebih artinya sama dengan sa. Dua-duanya disebut sebagai harful istiqbal, harf atau kata yang menunjukkan tentang yang akan datang. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia adalah akan. Ini juga banyak dalam Al-Quran contohnya, sahabat iman ya. Misalnya saufa astaghfiru, saufa
astaghfiru laka rabbi. Saufa astaghfiru laka rabbi. Nah, sahabat iman, ada kata saufa, akan. Maka kata yang ada setelah saufa sudah pasti fiil. Apa itu? Astaghfiru, memohon ampun. Aku akan memohon ampun laka, untukmu, Rabbi, dari Tuhanku. Nah, sahabat iman, masih banyak contoh yang lain terkait dengan saufa ini. Misalnya ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Maka ta'lamuna adalah fiil karena berada setelah saufa. Nah, ini sahabat iman, 4 ciri dari fiil atau tanda-tanda fiil. Masih ada tanda yang berikutnya, insya Allah kita akan lanjutkan. Saya hapus yang bagian atas ya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat iman sudah mencatat. Masih ada 3 ciri lagi. Ciri yang kelima sahabat iman, al-alamatu al-khamisah. Duhulu lan. Apa artinya didahului? Lan. Kalau tadi lam ya sahabat iman ya, sekarang lan. Apa artinya lan? Kalau tadi lam artinya belum atau tidak, maka lan artinya tidak akan, atau bisa juga diartikan tidak sahabat iman. Nah, dia juga menjadi tanda dari fiil karena lan itu hanya berada sebelum fiil sahabat iman. Kita ambil contoh dalam Al-Quran. Ini banyak sekali juga firman Allah yang menjelaskan tentang ini. Misalnya di awal juz 4 Allah katakan, lan tanalul birra, lan tanalu al birra, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sejati, yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai, sahabat iman. Nah, mari kita perhatikan ada harf lan di sini. Maka karena lan itu hanya berada sebelum fiil, maka kata yang ada setelah lan yaitu tanalu, ini adalah fiil. Masih ada di ayat yang lain sahabat iman. Misalnya tentang seperti apa sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap orang-orang Muslim. Allah katakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Walan tarda, lan tarda, tidak akan pernah ridho sahabat iman. Al-Yahudu wal Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu wahai muslim mengikuti millah mereka. Sahabat iman, seperti kata-katakan tadi, ada kata lan di sini. Lan tidak akan masuk atau tidak akan berada kecuali sebelum fiil. Maka kata tardo adalah fiil karena dia berada sebelum, dia berada setelah lan. Nah, itu ciri yang kelima sahabat iman. Selanjutnya kita masuk ke ciri yang keenam. Ciri yang keenam atau al-alama as-sadisah, dukhulu qad. Apa artinya sahabat iman? Didahului qad. Didahului qad. Sahabat iman, qad itu ada 2 artinya ya. Kalau dia masuk di kata kerja lampau, maka dia adalah penegasan. Kalau dia masuk di kata kerja sedang berlangsung atau akan datang, maka dia artinya bisa jadi.
Tapi bukan itu inti pembahasan kita. Bahwa inti pembahasan kita di sini yang harus sahabat iman pahami adalah bahwa semua kata yang ada setelah qad adalah fi'il. Kita ambil contoh misalnya sahabat iman ya. Misalnya Allah berfirman tentang Rasulullah, Allah katakan qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Nah sahabat iman, perhatikan ada kata qad di sini ya, ada kata qad. Nah qad ini karena dia hanya berada sebelum fiil, maka kana adalah fiil. Karena sekali lagi qad tidak mungkin berada sebelum harf, dan qad tidak mungkin berada sebelum ism, dia hanya berada sebelum fiil, maka kana adalah fiil. Contoh yang lain misalnya nggak usah jauh-jauh ya, lafaz iqamah misalnya sahabat imannya, qad qamatis shalah ya, qad qamatis shalah, qad qamat as-shalah. Nah sahabat iman, ada kata qad maka qamat adalah fiil. Ada kata qad maka qamat adalah fi'il. Itu ciri yang ke-6 atau al-alamah as-sadisah. Lalu terakhir ciri yang ke-7 sahabat iman, al-alamatu as-sabi'ah atau al-alamatu al-akhirah. Apa itu? Ittisaluhu bitai. Sahabat iman tidak usah tulis ini ya, tidak usah tulis bahasa Arabnya ya. Perhatikan terjemahnya ada nanti. Ittisaluhu bita'it ta'nits. Ini yang nulis bahasa Arabnya ini khusus yang memang belajarnya melalui video ini adalah untuk murajaah ya sahabat iman ya. Adapun yang pemula diabaikan. Ittisaluhu bita'it ta'nits as-sakinah. Apa artinya? Bersambung atau diakhiri, singkatnya ya, diakhiri ta ta'nits as-sakinah. Ta ta'nits as-sakinah saya kasih hurufnya saja sahabat iman ya. Ta ta'nits as-sakinah ya, yaitu ta muannats yang berharokat sukun. Nah, tak muannas yang berharokat sukun seperti ini sahabat iman sering juga disebut tak maftuha ya, tak maftuha, tak terbuka, tak terbuka. Nah, kalau seperti ini kan disebut tak marbutoh ya, tak tertutup. Kalau ini tak maftuha, tak terbuka. Nah, tak terbuka yang berharokat sukun seperti ini hanya berada sebelum fi'il, maka dia menjadi salah satu pertanda dari fi'il. Tidak usah jauh-jauh, tadi sudah kita ambil contoh ini ya. Lafaz iqamat ya, qad qamat. Ini ada ta ta'nits as-sakinah. Maka qamat adalah qama adalah fi'il. Ya, misalnya kita ambil contoh yang lain lagi ya, misalnya ya. Ketika istri Firaun, Asia, yang minta kepada Allah untuk dibangunkan istana di surga. Apa kata Allah tentang itu? Il qalat. Ketika istri Fir'aun itu berkata, Ilqalat Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Di sini tak ta'nits yang saya maksud. Ini ada tak maftuha, sakinah, tak terbuka, berharokat sukun. Nah, maka kata yang bersambung di depannya sebelumnya itu adalah fi'il, karena tak yang terbuka seperti ini dan berharokat sukun hanya bersambung dengan atau hanya berada di ujung kata kerja atau fi'il. Nah sahabat iman, ini 7 dari tanda-tanda fi'il. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin paham bagaimana cara membedakan mana ism dan mana fi'il di dalam kalimat-kalimat atau kosakata bahasa Arab. Kalau Anda baca Al-Quran, insya Allah Anda juga sudah bisa aplikasikan ini ya sahabat iman ya. Baik, untuk tema kita kali ini cukup sampai di sini sahabat iman. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya untuk pembahasan bab yang berikutnya sahabat iman. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dari saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham bagaimana cara membedakan mana isem dan mana fiil di dalam kalimat-kalimat atau kosakata bahasa Arab. Kalau Anda baca Al-Quran, insya Allah Anda juga sudah bisa aplikasikan ini ya sahabat iman ya. Baik, untuk tema kita kali ini cukup sampai di sini sahabat iman. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya untuk pembahasan bab yang berikutnya sahabat iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.